Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Rabu ba'dal asr 5 dari bulan Syawal 1444 Hijriah, kita lanjutkan di Pondok Pesantren Imam Muqbil Al-Wadi'i kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti' syarah dari Al-Qawaidul Arba'. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ketiga dalam pembahasan Al-Qaidah Al-Ula, kaidah yang pertama. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi Al-Qaidah Al-Ula. Barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك يدخلهم في الإسلام، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون. ما تحفظ سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق البارئ، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala: al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir, wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Kama qala ta'ala: qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir, وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أفلا تتقون. Bismillah. Al-Qaidatul Ula an ta'lama anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul raziqu Masih razik min wain razik. razikul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa qala ta'ala Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل أمن يملك ما يرزقكم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Bismillah. Pendalilan yang pertama telah kita bahas bahwa kaidah barang siapa seseorang menetapkan tauhid rububiyah saja, mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, mengakui Allah yang menciptakan kita, mengakui Allah yang memberikan rizki kepada kita, kemudian mereka melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, maka tidak masuk kepada Islam. Tauhid rububiyahnya batilah. Maka pendalilan yang pertama telah kita sebutkan bahwa ikrar mereka birububiyah seperti kelompok kufar Quraisy menetapkan tauhid ar-rububiyah, namun mereka tetap kafir musyrik dan diperangi oleh Nabi, seperti diperintahkan oleh Allah untuk diperangi di dalam ayat Al-Quran, faqatulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Dan juga di ayat yang lain, faqatilul musyrikina kafah. Dan juga di dalam hadis yang telah kita bahas, hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka diperangi, menunjukkan mereka belum masuk kepada Islam dengan tauhid rububiyah mereka saja. Dan yang kedua pendalilannya iqrar Abi Thalib, lama mata bidini Abdul Muttalib. Maka penetapan Abu Thalib seperti di hadis yang panjang, hadis dari Musayyib ibn al-Hazn, hadis yang muttafaqun alaih, di mana di saat lama hadarat Abu Thalib al-wafatu, di saat datang maut menjemput Abu Thalib, maka Nabi menyempatkan untuk berharap di dakwah terakhir dalam keadaan sekarat Abu Thalib masuk kepada Islam. Maka Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Dengan kalimat ini meskipun kamu tidak salat dan kamu tidak melaksanakan peribadatan dan sekarang menyebutkannya kemudian mati, maka pasti kamu akan selamat. Maka di saat Nabi mendakwahkan seperti ini, di sebelahnya ada Abdullah, di sebelahnya ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Keduanya gembong kesyirikan yang mengajak Abu Thalib kepada kesyirikan meskipun pada saat sekaratnya. Maka inilah dari kesalahan Abu Thalib, banyak duduk dengan orang-orang yang musyrik meskipun keponakannya seorang Rasul. Maka di akhir hayatnya pun gembong-gembong Quraisy ini tidak membiarkan paman Nabi untuk masuk kepada Islam. Maka di saat sekarat,
yang disunahkan untuk ditalkin la ilaha illallah dan seterusnya, maka para sahabatnya kepada kesyirikan pun mentalkinnya untuk tetap eksis di dalam agama kesyirikan Abdul Muttalib. Maka dikatakan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah di saat Nabi mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, ya Aba Talib atarghabu an millata Abdul Muttalib, atarghabu an millata Abdul Muttalib, yang maknanya kalimat solidarnos, kalimat solidarisme, seperti kalimat-kalimat solidarisme yang mengajak kepada kesukuan, mengajak kepada partai, mengajak kepada ormas tertentu. Maka di sini, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib padahal kamu dulu teman kami waktu hidup? Apakah karena sekarang datang Muhammad dan di penghujung hayatmu kamu mengikuti ucapan Muhammad? Seperti itu maknanya. Maka jelas ucapan solidarnos ini membuat Abu Talib ingin membuktikan bahwa dia dengan mereka dan tidak bisa meninggalkan mereka. Maka ini ucapan solidarnos, ucapan mengajak kepada jahiliyah, kepada kesukuan, kepada ormas, kepada hizb, kepada agama kesesatan, agama Abdul Muttalib. Maka maknanya di sini mujalasatin su, duduk dengan orang-orang yang buruk, itu membuat terjauh dari agama. Maka di sini Abu Talib tidak bisa mengeluarkan dirinya dari agama Abdul Muttalib. Maka poin pendalilannya, ikrar Abi Talib di ujungnya mengatakan Nabi mengulang lagi dan mereka pun terus mengulangnya ucapan solidarnos, dan disebutkan di dalam hadis wa mata, maka mati Abu Talib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka ikrar Abu Talib bahwa dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka di sini poin pendalilannya lam yudkhilhu al-islama, tidak memasukkan dia kepada Islam. Kenapa? Karena agama Abdul Muttalib jika kita rujuk menetapkan tauhid rububiyah, mengatakan bahwa Allah yang menciptakan mereka, mengatur rizki mereka dan mematikan dan menghidupkan, namun mereka melaksanakan peribadatan bukan uluhiyah, melaksanakan peribadatan kepada selain Allah, kepada Lat, Uzza, Manah dan Hubal, dan kepada patung-patung yang lainnya. Maka di sini menunjukkan agama Abdul Muttalib yang dianut oleh kelompok kufar Quraisy, di antaranya Abu Talib yang enggan untuk meninggalkan agama ini, tidak menyebabkan dia masuk kepada Islam. Ini poin pendalilan yang kedua, bahwa dihukumi oleh Allah dan oleh Nabi pamannya ini mati kafir musyrik. Mana dalilnya? Turun ayat di saat Nabi bersedih dan Nabi memintakan doa istighfar, sampai disebutkan di dalam hadis la astaghfironna lak, dengan lam taukid i'rabnya, dan nun taukid la astaghfironna laka, pasti aku akan memberikan ampunan kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah wahai pamanku. Bersumpah dengan nun taukid juga dan lam taukid, Nabi berusaha untuk meminta ampunan untuk pamannya. Apa jawaban Allah atas Nabi yang akan memintakan ampunan untuk pamannya yang mati musyrik meskipun dia cintai? Turun ayat di dalam surat Taubah, maka nali nabi waladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, yang maknanya tidak pantas, haram bagi seorang nabi an yastaghfiru lil musyrikin, di mana dia memintakan ampunan untuk orang musyrik walau kanu uli kurba, meskipun orang musyrik itu pamannya, kerabatnya. Setelah apa?
mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maknanya setelah jelas dia itu mati di depan matanya dan masuk kepada kelompok ashabul jahim, tidak mau masuk kepada Islam, sudah jelas. Kenapa masih meminta ampunan? Maka turun ayat ini kepada Nabi karena Nabi bersikukuh ingin meminta ampunan. Maka ini menjadi pendalilan disebutkan oleh Allah min ashabil jahim, bahwa Abu Talib bukan masuk dalam agama Islam. Dan akhirnya turun juga ayat Al-Quran yang lain kepada Nabi Muhammad dan juga kepada Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Maka wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang diinginkan. Ini poin pendalilan yang kedua, di mana Abu Talib di saat meninggal dengan agama Abdul Muttalib yang menyembah berhala namun menetapkan tauhid ar-rububiyah, maka tidak disebutkan sebagai seorang muslim, bahkan di ayat disebutkan annahum ashabul jahim.